Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan yang baru datang. Bagi yang baru pertama kali datang, silakan cicipi hidangan yang kami sediakan di kolom playlist BK Channel 69. Karena Bang Kobe telah menyediakan sajian sebelumnya untuk para tamu undangan. Bang, kok jadi kayak mau pada kondangan? Iya Cong, soalnya gue baru balik dari kondangan, jadi gue terinspirasi buat intro kayak gitu. Gua juga baru balik kondangan, Bang. Gondoruwo nikahan sama wewe gombel, Bang. Ada-ada aja lo. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayo kita sedot. Pada episode sebelumnya, Bang Kobel diberitahu oleh Maidi bahwa para murid dan instruktur dari Akademi Jianan sedang dalam bahaya. Ia meminta bantuan pada Bang Kobel untuk segera bergegas menolongnya. Kemudian Shin pun berpindah pada sebuah gunung yang dipenuhi dengan tebing terjal yang menjulang tinggi. Di bawah gunung itu terdapat jurang tinggi yang sulit untuk didaki. Sekumpulan besar orang saat ini sedang berkumpul di lembah itu. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi, namun tidak ada kepanikan di antara mereka. Kebanyakan kelompok itu terdiri dari pria dan wanita yang berusia sekitar 17-19 tahun. Mereka semua adalah murid-murid dari Akademi Jianan. Sepasang pria dan wanita yang tampak serius berdiri di tengah-tengah kelompok itu. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah di kejauhan. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia berkedip di tempat itu. Penuh Tuawu, apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang dari lembah api iblis itu telah menutup pintu keluar. Dinding gunung di sekitarnya pun sangat curam. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini kecuali kita semua adalah Dowang. Seorang pria yang agak tua dari mereka mendengarkan ucapan yang putus asa dari murid itu. Pria itu membawa pedang besar di pundaknya. Dia adalah Wu Hao, teman baik Bang Kobel saat berada di Akademi Jianan. Tidak diragukan lagi, dia terlihat lebih dewasa dan mantap akan sikapnya. Mari menunggu, semoga Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka berhasil mengirimkan pesan, maka ahli dari Akademi Jianan terdekat pasti akan datang menyelamatkan kita. Wu Hao menghela napas dan berbicara saat matanya perlahan menyapu wajah semua muridnya. Lembah api iblis sialan, jika aku bisa keluar kali ini, aku pasti akan meminta saudara sepupu Xiaoli untuk membasmi mereka semua. Seorang wanita yang jangkung dan cantik yang mengenakan jubah instruktur di samping Wu Hao berbicara dengan dingin. Dia adalah Xiaoyu, sepupu dari Bang Kobel. Xiaoyu jelas berbeda dari sebelumnya. Kini parasnya menjadi lebih cantik dan feminim. Semua siswa pun selalu memuji akan kecantikannya. Emang iya ya, Bang. Cewek-cewek di sini tuh cakep semua, Bang. Gua jadi betah di sini, Bang. Astagfirullah, Cong. Ingat anak bini lu di rumah, Cong. Wu Hao samar-samar mengangguk dan berkata tak berdaya. Aku takut orang-orang itu tidak akan memberi kesempatan kepada kita. Namun ekspresinya berubah dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus lebih hati-hati. Lindungi siswa dengan baik. Orang-orang dari lembah api iblis itu sepertinya akan bergerak. Wajah Xiaoyu dan beberapa instruktur terkejut saat mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar mengelilingi para siswa. Sungguh tidak terduga. Itu benar-benar pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak tentangmu. Sesosok manusia memimpin dan melintas bergerak ke arah mereka dengan menggunakan sayap dokinya. Dia mengamati kelompok itu dan tertawa dengan ganas. Orang dari lembah api iblis selalu suka menggunakan taktik yang licik. Jika kamu punya nyali, kamu harus turun dan bertarung denganku, ucap Wu Hao dengan penuh amarah. Reputasi Tuan Pedang Berdarah sangat terkenal di wilayah sudut hitam. Aku menjadi penasaran akan rumor itu. Muncullah sesosok Dowang lainnya dari belakang mereka. Mata Wu Hao menjadi semakin gelap ketika melihat dua Dowang di depannya. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama dengannya, yaitu bintang 4 Dowang. Jika satu melawan satu, masih ada kemungkinan baginya untuk menang. Namun kali ini dia harus mati-matian untuk menghadapi dua Dowang sekaligus di depannya. Mereka berdua memerintahkan Wu Hao untuk menyerah agar para siswa tidak dibunuh oleh sekte lembah api iblis. Namun Wu Hao menolak itu karena dia menyadari dengan jelas jika ia menyerah dan terbunuh tanpa perlawanan, maka semua siswa pun akan dibunuh untuk menghilangkan jejak kekejian mereka. Bahkan mereka berniat untuk melelang para wanita muda itu. Mereka pun berkata, jangan berharap pada seseorang yang kau kirim untuk meminta bantuan, karena mereka telah diatasi oleh pihak kami. Oh iya, gadis yang kau kirim itu cukup cantik juga ya, ucap mereka dengan tawa yang cabul. Ekspresi Wu Hao pun menjadi sangat suram karena amarah. Aura berdarah pun tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa cabul itu. Ia pun berkata, bajingan! Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua mati di bawah pedangku.
Anak nakal, kamu harus mengatakan itu setelah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ucap mereka sambil tertawa. Wu Hao memerintahkan Xiaoyu untuk pergi dari tempat itu. Ia dan 4 instruktur lainnya akan menghadang mereka. Wu Hao akan melawan 2 doang dari sekte lembah api iblis. Ia berinisiatif untuk bergerak lebih dulu karena ia khawatir tetua keempat dari lembah iblis akan datang. Jika itu terjadi, maka tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk melarikan diri. Xiaoyu memahami situasi yang ada. Wu Hao dan yang lainnya tidak akan menang dalam pertempuran ini. Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk memberi jalan pada dirinya dan para siswa. Oleh karena itu, ia segera bergegas mengikuti Wu Hao dari belakang dengan rasa khawatir yang mendalam. Apakah akhirnya kalian akan berjuang sekuat tenaga? Hentikan dan bunuh mereka semua. Akhirnya pasukan sekte lembah api iblis itu menyerbu ke arah Wu Hao dengan niat membunuh yang kuat. Wu Hao menebas pedang darahnya ke arah pasukan itu. Meskipun banyak yang tumbang, namun itu tidak memperlambat serangan mereka pada kelompok Hua Yu Hao. Terjadilah pertempuran yang sengit antara kedua belah pihak. Dentang, denting, dentung, denteng, dentang. Ya elah, malah main persidahan lu bang. Kagak Cong, emang bunyi adu pedang kan kayak gitu Cong. 2 elit doang itu bergegas bersamaan menyerang Wu Hao menggunakan pedangnya yang dialiri dengan doki yang kuat. Pedang yang saling dialiri doki itu pun berbenturan dengan keras sehingga kedua belah pihak pun mundur ke belakang. Jelas, Wu Hao sangat dirugikan, namun 2 tangan dari 2 dohuang itu pun bergetar akibat benturan itu. Mereka tidak menganggap Wu Hao rendah lagi. Wu Hao menyadari bahwa ia tidak banyak waktu lagi sebelum tetua keempat lembah api iblis itu datang. Ia mengeluarkan doki dalam tubuhnya hingga batasnya. Matanya pun menjadi merah darah dan auranya pun meningkat dengan pesat. Wajah 2 ahli doang itu pun berubah sedikit saat mereka merasakan aura Wu Hao. Ini memang orang yang merepotkan. Tepat ketika Wu Hao akan menyerang dengan kekuatan penuhnya, tiba-tiba terdengar tawa yang menggema dengan kuat di lembah itu. Dia berkata, kamu memang layak atas namamu pedang darah. Doki yang berdarah ini adalah yang paling padat yang pernah saya lihat sebelumnya selain dari orang-orang sekte darah. 2 doang itu pun bersukacita ketika mendengar suara itu dan menyambutnya. Namun berbeda dengan Wu Hao yang menjadi suram dan pucat ketika melihat lelaki tua yang datang dengan sayap dokinya. Lelaki tua itu memiliki wajah yang gelap dan kuku di tangannya sangat panjang dan tajam bagaikan sebilah pedang. Ekspresi Wu Hao menjadi serius ketika melihat orang yang akrab baginya. Ia adalah Xi Zhen. Orang-orang di sudut hitam biasa memanggilnya dengan sebutan Tuan Cakar Elang. Kekuatannya adalah Do Huang bintang 6. Dia telah banyak membunuh orang-orang dari gerbang Xiao selama konflik dengan sekte lembah api iblis. Jelas bahwa Xiaoyu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Karenanya wajah mereka menjadi jauh lebih suram. Orang tua itu menegur bawahannya yang tak mampu menghabisi satu pemuda doang padahal kalian sudah bergandengan tangan. Tubuh elit doang itu pun bergetar dan meminta maaf padanya. Xi Zhen mengakui bahwa teknik yang digunakan Wu Hao lebih kuat dibandingkan bawahannya. Dia mengungkapkan kekesalannya karena Akademi Jianan dan gerbang Xiao telah bekerja sama, sehingga kekuatan gerbang Xiao meningkat pesat. Oleh sebab itulah banyak praksi di sudut hitam merasa tidak nyaman. Wajah Wu Hao menjadi tegang karena ia memahami maksud dari Xi Zhen yang akan membantai para murid akademi dan anggota gerbang Xiao. Ia berkata dengan nada yang dalam, Xi Zhen, kamu adalah ahli yang terkenal di wilayah sudut hitam. Hari ini, Anda benar-benar mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Sepertinya ini akan menarik banyak ejekan jika berita ini disebarkan. Anak nakal, ini adalah daerah sudut hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang memiliki suara terbesar di tempat ini. Apapun generasi yang lebih muda atau yang lebih tua, tidak ada hal yang tabu di tempat ini. Xi Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawabnya dengan jijik. Baik, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi denganmu. Apakah kau akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini? Xi Zhen melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan suara yang samar. Orang-orang dari Akademi Jianan tidak memiliki seorang pengecut seperti dirimu. Wu Hao menjawab Xi Zhen dengan niat membunuh yang kuat. Baiklah, memang orang-orang dari Akademi Jianan memiliki tekad yang kuat. Kau juga sangat terkenal di wilayah sudut hitam.
bahwa jika kau telah serius memainkan pedangmu, kau tidak akan peduli lagi kehilangan nyawamu siapapun lawanmu. Maka daripada itu, aku akan mencobanya, ia berkata sambil memerintahkan para pasukan lain untuk memblokir jalan keluar dari tebing itu. Hati Wu Hao tenggelam ketika mereka memang berniat untuk menghabisi mereka semua di sini. Ia dengan ganas melesat ke arah Xi Zhen menggunakan pedangnya. Di sisi lain, Xi Zhen hanya mencemooh tindakan Wu Hao karena tidak tahu batasnya. Ia memblokir tebasan pedang itu dengan cakar tajam miliknya. Wajah Wu Hao menjadi gelap karena pedang darahnya diblokir dengan mudah, bahkan sulit untuk ditarik kembali. Kamu benar-benar berani bertingkah sombong di depan orang tua dengan kekuatan sekecil ini. Xi Zhen tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Wu Hao. Dengan jentikan jarinya, pedang dan tubuh Wu Hao pun terpental mundur ke belakang menyebabkan lubang yang dalam. Penutup Wu! Para wanita dan murid di belakangnya pun buru-buru berteriak ketika mereka melihat Wu Hao dipaksa mundur dengan keras. Xiaoyu mendekat dan membantu Wu Hao dan berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Harapan mereka hanyalah pada Wu Hao. Jika terjadi sesuatu padanya, maka tidak akan ada lagi harapan bagi mereka untuk hidup. "Saya baik-baik saja." Wu Hao mengatupkan giginya dan sekali lagi berdiri. Ia memutarkan seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah melilit tubuhnya. Cahaya darah pun melonjak dan doki dalam tubuhnya pun meletus secara eksplosif. Xi Zhen hanya mencibir bahwa semua itu tidak akan berguna jika menghadapi elit Do Huang seperti dirinya. Sosok Wu Hao melesat dengan cepat sambil mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi ke arah Xi Zhen. Doki dalam tubuhnya pun menyebar hingga pedang di tangannya pun seolah-olah haus akan darah. Xi Zhen memandang dengan dingin ketika pedang itu melesat ke arahnya. Cakar panjang dan tajam itu mengeluarkan aura ungu yang sangat eksplosif. Cakar dan pedang itu pun beradu dan saling mengikis doki satu sama lain. Aura dari Wu Hao dan pedangnya pun hilang dalam sekejap. Xi Zhen mengayunkan tangannya hingga membuat pedang yang Wu Hao pegang itu mentancap pada dinding tebing. Kemudian ia menyerang dada Wu Hao dengan luka yang sangat dalam. Wu Hao mengeluarkan sedeguk darah saat menerima pukulan berat itu. Tubuhnya pun terpental mundur hingga 10 meter yang menimbulkan bekas lubang yang dalam sebelum akhirnya ia berhenti. Perlahan, Xiaoyu dan lainnya pun berteriak saat melihat kejadian itu. Mereka ingin membantu Wu Hao, namun ketika mereka akan menghampiri, jalan mereka dihadang oleh energi ungu milik Xi Zhen. Akhirnya mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Xi Zhen berjalan perlahan menuju Wu Hao dengan tatapan menghina. Ia berkata, "Jika kau diberi waktu untuk hidup, maka aku akan kesulitan melawanmu lagi di kemudian hari. Sayangnya, seorang jenius harus ditakdirkan mati muda." Xi Zhen menghisap pedang yang tertancap itu ke tangannya. Ia berkata bahwa aku ingin tahu apakah mati dengan senjatamu sendiri dapat dianggap sebagai penghinaan bagimu. Ia pun melangkah sambil mengayunkan pedang darah itu pada Wu Hao yang sudah tak berdaya. Kelompok Xiaoyu pun menjerit dengan tajam. "Tidak! Jangan!" Pedang itu tercermin di mata Wu Hao yang siap menebasnya saat ini. Ia sudah pasrah akan nasibnya untuk mati saat ini. Namun hembusan angin datang tiba-tiba dengan kemunculan pedang berat yang menghantam pedang darah yang akan menebas Wu Hao. Dentang, denting, dentung, denteng, dentang. Pedang darah itu pun terlempar dari genggaman Xi Zhen. Mata Wu Hao pun terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang tampak akrab baginya. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Kegembiraan liar pun tiba-tiba muncul di wajahnya. "Bang Kopel, aku yakin itu kamu, Bang Kopel." Ya, Bang Kopel datang tepat waktu sebelum pedang darah itu menebas Wu Hao. Lalu bagaimanakah kelanjutan spoilernya? Jangan kemana-mana dan tetaplah stay di BK Channel. See you later, bye.